Emang lu pernah sesusah apa sih? Susah, susah. dulu mah susah. Lo susah bisa beli tiket stand up. Lu Ambil uang LKS ya? Lu kira gua jajan di bazarnya? Kan kagak. Mahalnya tuh bazarnya. Lu kira komika semua jajan juga di bazarnya? Kagak, miskin juga sama kita mah. Selamat datang di Debatin Gosip, sebuah acara yang akan mendebatkan gosip yang tadi tidak menjadi sebuah kenyataan. Ada Sania Lenara, Sania itu adalah pecinta stand up comedy dari awal kita berdiri ya. Iya, dari So awal. nonton, ada fotonya sama Megani segala macam. Dia bahkan masih dapat, dia umurnya 14 tahun. 14 tahun. 14 Dan tahun. sekarang dikenal sebagai seleb TikTok. Selebgram juga, PR juga, karena kuliahnya bareng sama Yaben. Yaben belum ada yang tahu, nanti tahu ya. Dia, pengusaha juga ya. Iya. Dan kabarnya bercita-cita mau menjadi terjun di karir politik ya. Iya, Gokil. Bupati. Bupati mana? apa? Lembata, NTT, pengennya. Gara-gara kemarin kesana pas lagi ada ini kejadian Evakuasi. bencana alam. Iya, 3 tahun kan ngurusin Lembata. Lama. Oh, Lu 3 karena tahun kamu di jadi sana? relawan ya? Iya. Gokil. Gimana rasanya lu seorang konten kreator, seorang pencinta stand up, PR. Keren, cinta stand up harus ya. Sama itu juga banget. profesi loh. Bener, Iya, bener, profesi bener. ya. Profesi. Karena menghidupi komunitas juga. Lu ngurus 3 tahun tuh gimana di sana. ceritanya? Seru sih, karena macem-macem banget. Apalagi kan kita harus deal dengan orang-orang yang ibaratnya dari awal kan stranger ya, kita nggak kenal gitu-gitu. Apalagi kemarin bangun sekolah di Lembata pas 17 November. SD? SD. Gokil. Ngaduk semen juga kamu nggak? Nggak Oh, harus. nggak sampai Kan segitunya. ada yang kerja. Oh, ada yang kerja, itulah Ada yang fungsinya. kerja. Iya, nggak jadi Nggak nggak jadi kuli. segitunya. Bener Gokil. gitu. Nah, emang kenapa mereka butuh SD? Karena hancur apa karena Iya nggak kan ada? hancur gara-gara badai siklon waktu itu. 2021, siklon Seroja. 2021 badai. Terus hancur tuh, sampai rumah segala gitu-gitu. Bahkan ada salah satu anak yang kita ajarin juga kakinya nggak ada, jadinya yang gitu-gitu sih. Oke. Kemana? Oke. Minta maaf, minta maaf. Enggak, maksudnya kemana bangun sekolahnya? Lama banget nyapunya gue. Enggak, sebentar. Iya. Kemana bangun sekolah? Tidak, kata-katanya nggak ada. Kemana bangun sekolahnya? Kemana? Ya kemana ya di situ aja sekolahnya. Sorry. Oke, sekarang tapi udah berdiri, sudah Udah. berdiri atau masih dalam pembangunan? Udah beres, udah selesai. Ini lagi ngurus yang untuk Lewotobi. Kemarin kan minggu depan juga gue cabut lagi ke Lewotobi. Pas dong untuk kesini. Renov sekolah sama gereja juga karena kan hancur tuh. Iya. Terus juga ini ada program juga sama program juga kan gue di Cakra kan bikin program juga untuk bangun sekolah terbuka juga di Wamena, Papua. Oke, gratis berarti ya? Iya. Gratis. Cakra tuh apa nih? Cakra Birawa? Cakra Anjing jadi gue PKI. Oh, Cakra gimmicknya Birawa. kayak di TV ya. Dan itu kan orang TV banget. Benar. Cakra tuh apa? Kayak yayasan namanya relawan? Cakra Abipraya Responsif. Kantornya di Kapten Tendean. Ntar main-main ada kedai kemanusiaan namanya. Itu kayak semacam kayak Daging dijual di sana? Wah. Nggak bercanda nih. Kedai yang memang untungnya untuk kemanusiaan, Oh, ini. alam dan kebahagiaan. Gokil. Oh, cakranya hanya 2, gokil. Cakra Abi Abipraya Pra- Responsif. Abipraya Responsif. Nah itu Uncover Another Side of Indonesia itu yang Ini kamu yang kerjain. Oh, jadi lu nggak minta sumbang, lu bikin ini ya, istilahnya bikin kafe atau bikin kedai, uangnya dari situ untuk teman-teman Cakra yang buat. gokil. Iya, saya relawan tetap di Cakra Abipraya. Gokil, lu 3 tahun nih San. Udah kalau sama Cakra berarti udah 4 tahun. Apa yang membuat lo kesana sih? Iya, kenapa sih? Apa karena ada ini unsur-unsur kesamaan darah gitu? Enggak sih, karena tahu rasanya susah gimana kan. Emang lu pernah sesusah apa sih? Susah, susah. dulu mah susah. Lo susah bisa beli tiket stand up. Ambil uang LKS ya? Lu kira gua jajan di bazarnya? Kan kagak. Mahalnya tuh bazarnya. Lu kira komika semua jajan juga di bazarnya? Kagak, miskin juga sama kita mah. Ada yang beli bazar ya pantun. Iya. Oh, lu tuh karena dekat sama ada anak-anak komunitas bisa masuk gitu dulu. Enggak. Jebolan gitu, jebolan. Ordal.
Karena ordal, deket sama ordal. Enggak deket. Apa yang bikin lo itu? Sesusah apa? Kok kesana gitu kan banyak daerah-daerah lain kena. Pas bencananya pas di sana. Kalau Lembata kan pas bencana badai siklon kan ngabisin NTT tuh waktu itu. Terus yang nggak kelihatan banget waktu itu Lembata, sayangnya. Jadi akhirnya waktu itu tuh gue diajak. Jadi awalnya gue pegang Kupang dulu, ngurusin yang Kupang badai siklon. Abis itu tiba-tiba gue di DM Cakra. San, mau nggak nih berangkat ke Lembata? Oke, pas gue datang ke sana ternyata gue cocok lah, ibaratnya kayak gue jatuh cinta lah sama Lembata ya. Terus udah kayak gitu ya udah sampai akhirnya bikin program sampai tahap rehabilitasi rekonstruksi. Salah satunya ya itu ya sekolah gitu-gitu. Lu ada ini sama pemerintah nggak? Dibantu pemerintah juga nggak? Dibantu. Kebetulan yang sekolah itu dapat pembebasan lahan dari pemerintah 4 hektar buat kita bangun sekolah. Oh, oke, gitu. oke. Puji Tuhan sih sebenarnya pemerintah di sana juga cukup responsif dan enak untuk diajak kerjasama gitu kan. Jadi enak segala macam bisa kita bareng-bareng. Enggak, tapi kalau pemerintahan cukup bagus nggak perlu bantuan dari masyarakat lainnya sih. Kenapa ke situ? Kenapa ke situ? Pertanyaan yang bermutu dong. Iya, saya baru dong. makasih nih sama Itu kurang pemerintah. bermutu ya kalau itu Iya, ya? nih. Jit, coba. Nah, di sana minum kopi terus. Jujur kalau di sana tuh moke. Moke namanya. Tapi seru Minuman banget. daerahnya namanya. Mokenya itu apa namanya? Kalau kita bilangnya bakar menyala karena dia sekali kalau kena langsung kebakar tinggi nyala. banget kandungannya dong, Iya, kan? itu yang kepala tuh yang benar bakar nyala. Di kepala, maksud kepala gimana? Sulingan pertama. Oh. Kayak sulingan pertama gitu. Itu bakar nyala itu. Oh, Wah, gokil. gampang dibakar, gampang nyala gitu. Iya. Sama kalau di Jakarta juga ada isu SARA. Kalau Anda kurang Bener bermutu. kata Mama, ngeri kali muncul kalian ini. Kurang bermutu, Anda kurang bermutu. Ngeri kali muncul kalian. Asli. Enggak, karena gini kan gue dengar lu mau menjadi Bupati. Iya, Bupati. berkarir di politik gitu. Ya. Coba sekarang kita mencoba ya sebagai orang yang pernah kuliah di PR, lo seleb TikTok juga, lo tahu dong bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan masyarakat. Betul. Ini ada berita yang menarik. Ini benar. bagus Pas. banget ini. Oke, beritanya adalah ada pria di Depok dikeroyok usai berucap, kenapa Tuhan nggak adil? Pertanyaan pertama, apakah menurut lo Tuhan nggak adil? Oh nggak. Kenapa menurut lo dia harus dikeroyok? Kalau misalnya lo jadi bupati di daerah pemilihan lo, Apa yang tiba-tiba lo ada sampaikan ke orang, masyarakatnya? lo ngomong apa, lakukan apa? Lagi digebukin. Lagi dibukin. Hei, cukup. Semua diam. Syuting. Semua diam. Udah bukan kamu yang salah, aku yang salah. Itu dulu. Itu dulu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Oke, Yang kedua, udah kali bre, gitu kan. Kali bre. Yeah. Kan semua punya pilihannya ya. Kalau dia udah capek, dia kayak cuman bergumam, kenapa Tuhan gak adil? Ya udah gak apa-apa, diamin aja. Kayak mati deh kalau lo bupati. Kasih solusinya gitu ya. Gue kayak, udah semua diam. Mereka kayak, Enggak, tapi maksud gue ya ini kenapa ya masyarakat Pertama karena ini di Depok. Lagi-lagi Depok. enggak, bukan Depok masalahnya. Situasi politiknya aja yang mempengaruhi. Jadi kan ada orang kayak di warung nih, cuma bergumam, aduh capek banget nih hidup gua, Tuhan nggak adil gitu, kurang lebih gitu kan. Tiba-tiba digebukin aja. Ini beneran dikeroyok? Beneran sama maksudnya- sekelilingnya. Iya, Ini sama tuh. sekelilingnya tuh. Lagi di stasiun, Hapenya dia lobet. ngecas, bla bla bla, ngomong-ngomong, kenapa ya Tuhan nggak adil pada ada. Nah, tapi karena banyak kejahatan di dunia ini gitu, cuma ngomong gitu doang. Itu langsung dikasih contohnya digebukin. Banyak kejahatan langsung dikasih contohnya no. Lu dengan keadaan situasi sosial kayak gini masih berani Iya, lo lu gimana menjadi. tuh ngadepinnya? Kan Ya lu kan biasa gua ngadepin nggak di- ngadepin ini apa musibah alam kan, Iya. kejadian-kejadian. Lebih susah mana? Nah, lebih susah mana nih ngadepin Alam, bencana orang- alam sama bencana sosial. Kalau kataku bencana alam kan kita nggak bisa nyalain siapa-siapa. Iya. Ini yang monyet goblok kata gua. Lu orang kenapa ya Tuhan nggak adil? Bakbuk-bakbuk, dongo. Kesel banget gua. Enggak, tapi kan Ngapain sebagai sih? bupati nggak bisa ngomong Iya. gitu. Iya, lo nggak bisa. Bener gitu. Monyet aja nggak bisa, monyet gitu nggak bisa. Bagaimana lo masih Kamu berani hewan gitu? Kalau primata. gimana kalau masyarakatnya ngomong gini? Apa saya ini tangan kalau gimana coba? Ih, ngeri banget sumpah karir kita baru mulai. Serem-serem banget. Enggak, tapi pertanyaan gue setelah dikeroyok itu, ini kan polisi datang ya. Ada apa? Ada apa? Ini dia ngomong Tuhan gak adil. Terus polisinya ngapain? Ngomong benar.
Capek dengan masalah ini. Coba. Enggak, jadi ini dia lapor ke polisi, Pak, telah terjadi penganiayaan terhadap diri aku. Orangnya ditangkap nggak sih? Enggak, masih dicari, orangnya masih iya. dicari. Yang ya. Karena banyak juga kan nggak kelihatan. Tapi ada yang ngelihat, ternyata ada saksi mata. Jadi setelah ngeroyokin gitu, tiba-tiba orang-orang yang mukul itu jadi cahaya terus pergi ke atas. Bener wakil tuh. Beneran dari surga. Kok bisa gila? Enggak, tapi gue masih gak masuk di akal. Maksudnya Nggak masuk di manusia akal. segabut itu kah? Maksudnya kayak... Iya, tapi kan itu pasti akan terjadi kalau Iya, lu masalah-masalah. terjun ke masalah Iya politik bener, gitu. cuma maksudnya kayak ini gak masuk, gak make sense nih Iya, gitu. Emang gak ada yang masuk akal kalau ada masalah-masalah. Benar, Iya. benar. Udahlah gue gak jadi bupati aja lah. Oh, cancel aja Iya, ya, kayaknya- BP itu ya. Kita kayaknya kurangin emang- statusnya satu Iya, ya. udah berarti. nggak jadi, Nggak jadi udahlah. bupati. Tapi aman. mudah-mudahan ini Apa-apa. orang-orangnya ketemu ya dan tertangkap, tanya alasannya, kita harus tahu alasannya Iya, kenapa. iya. gitu. Bantuan itu nggak adil gitu. Iya, kenapa Iya, kan? iya. Kan lu jadi cahaya. Iya. Terus balik lagi jadi manusia. Buat tapping doang. Nyebelin. Bokap kamu Sunda ya langsung batain aja. Dah. Udah gak masuk akal. Obrolannya udah gak masuk akal. Bridgingnya udah gak masuk. Udahlah ya. Iya. Oh, lo itu katanya pernah berantem sama orang di sosmed gara-gara video bokep editan pakai muka lo gitu. Iya. Bener. Iya. Gimana ceritanya, San? Editan apa? Editan. Kita bandingin apa? Coba. Nggak segitu maniaknya. Nggak, Kenapa sih di tua stop nih. dulu? Kenapa sih di stop? Biarin aja. Kita harus ada bukti nih. Enggak kan, takutnya kayak gak percaya Ya, gitu. iya. Enggak, gara-gara gue kaget. Jadi itu ada satu akun kayak ala-ala akun gosip gitu, tanda kutip. Oke. Tapi followersnya gak banyak. Cuman kan ada akun, sekarang kan udah gak cuma Lambe Turah kan. Iya, ada udah banyak banyak. banget. Banyak. Iya udah banyak Cabang-cabangnya. banget. Nah waktu itu tuh, jadi akun itu adalah akun private. Ya kan, terus ada followers gue yang ngadu. Ternyata dia nge-follow akun tersebut. Jadi emang akunnya emang followersnya kayak di bawah 10.000, tapi Oke. sempet naik gara-gara apa gitu gue lupa. Nah habis itu dia bilang, Kak kamu lihat deh story-nya si ini, akun ini. Oke. Ada yang iniin muka kakak, oh Oke. gue deg-degan nih, kenapa gitu. Terus gue bikin akun fake juga yang nge-follow dia. Anjing pas gue Repot buka, banget ya. Tapi bukan Sania gitu. bukan Sania. Itu saya kena kawan gue di TikTok anjir, bukan Sania. Wah, ada lagi bener. Terus udah kayak gitu, gue lihat anjing jadi ada teasernya dulu. Jadi foto gue. Tapi hate comment gitu. Oke. Foto gue dengan hate comment, captionnya hate comment sampai akhirnya ada video tersebut. Abis itu ada yang mau nggak nih si video si Bunda, tapi ditutupin mukanya itu pakai ini. Lu tahu fitur question and answer di Instagram Iya. ya kan? Oh, iya, di IG. Iya, as a question. Itu dia naro nomor rekeningnya dia. Dan cuma dihargain gocap, anjing 50.000. Dia pakai foto gue, monyet. 50.000. Itu kemahalan berarti atau gimana? Cuman gocap. Oh, jadi lu tuh masalahnya sebenarnya itunya ya. Gocapnya. Masalah di Gocapnya. 150 gitu nggak apa-apa. 150 nggak apa-apa deh, lepas. Gitu. Dia 50.000 doang. Oh, 250 deh, tapi asli lu gimana? Boleh. Tapi yang gue kaget, apa namanya? Kenapa? Oh ini boleh kayak Boleh, gini. boleh. Boleh. Nah, itu 75. 75. Jadi ya udah kira Lu marah nge-DM dia atau enggak, gua laporin ke Polres. Oh, lu Sampai ke Polres. Enggak soalnya Kenapa Bang Nanet? Terus kata Lanjut, Polres. nggak berani. tapi Lanjut. nggak lanjut, akhirnya kebuka ini kan dia naruh nomor rekening juga di situ, kebuka identitasnya. Orang Karawang apa Cikarang gitu gue lupa. Oh, oke. wajar. Kenapa wajar anjing? Tapi lu sering bermasalah juga sama komentar-komentar ya? Karena waktu itu kan ada komentar-komentar ke lo bilang bahwa kalau bokap lo masih ada segala macam, nggak bangga lihat lo itu kan? Itu setelah lo naruh foto lo. Apa? Yang pakai bikini. Iya. Tapi bikinnya dicopot deh? Oh enggak? Enggak pakai bikini, pakai Netot lo mau lihat kalau ada kan? Iya. Pakai bikini di ini terus? di Pink Beach Labuan Bajo. Oke, emang harus pakai bikini lah musuhnya ya? Iya, makanya kan baju perang. Iya kan, Perang makanya. Romawi lagi. Seragam patwal, kan ada ya, ge. Blondet orangnya. Allah. Oh, Nah, terus? masalah itu ya. Lo apa tuh yang Iya, lu gimana? yang terjadi dengan saat itu? Sedih lah gue maksudnya. Nah masalahnya kan bapak gue kan udah meninggal kan. Jadi Iya. gue tidak bisa mendapatkan validasi beneran bapak gue. Kayak lu beneran bangga gak sih sama gue? Iya, Jadi iya. kayak ya
Ya, kalau bapak lo masih ada, ngeliatnya pakai second account juga. Bukan bapak Sania. Terus gue berpikir, iya kali ya bapak gue nggak bangga kali ya sama gue. Oh, lu sempat ini Gila, baper. sedih banget. Sedih anjir, dibilang Gila. soalnya udah ngungkit-ngungkit bapak gua, terus Gila, udah kayak gitu. gila banget itu mah. Abis itu gua kayak jadinya kalau misalkan gua melakukan sesuatu dan gagal, jadi gua merasanya kayak oh iya pantesan orang bapak gua nggak bangga kok sama gua gitu. Ih, nggak Ya, gitu iya, lah. nggak Gila. nggak gitu lah, nggak Iya. gitu. Saat lo masih muda banget sekarang nih, emang saatnya sering gagal. Bener. Ya kan? Bener Daripada banget. nggak ngapa-ngapain, makanya pakai bikini terus. Oh, bukan ke situ. Poinnya nggak ke situ. Makanya pakai bikini terus. Nggak ada, jangan sampai orang bikin meme pakai mau sukses pakai bikini. Iya nggak ada, Nah, nggak ada. jangan sampai jangan sampai net. Nggak ada. Nggak ada tuh Nggak iklan ada. bikini kayak gitu tuh ya. Nggak ada. Tapi itu nggak apa-apa. Maksudnya komen-komen itu tuh menjadi sebuah pemikiran baru aja bagi Sania. Iya. Bagaimana cara menjalani hidup ini. Kalau Sania juga ngomongin soal mental ya, ngomongin mental. Nah, iya. Mental health. Iya. Itu Sania ada bipolar. Iya. Dua lagi bipolarnya ya? Dia bipolar berarti. Bipolar emang dua kan Bukan itu Bukan itu. Dua. Enggak, ini ada kayak sakit bipolar 2. Iya, ada 2. Hah, dua bipolar tuh gimana? Bukan bipolar, Kan bipolar. Kan tapi- bipolar tuh udah 2 sebenarnya kan? Iya. Ini bipolar bipolar dua. perjuangan. Bukan kepribadian 4, bukan gitu. Bukan. Bukan gitu Enggak, sistemnya. enggak gitu. Boleh dijelasin Oh, dulu? coba boleh Jadi silakan. bipolar, ya gue jenis yang bipolar 2. Oh, tipenya. Tipe. Yang satu aja gua belum nonton. Gak apa-apa. Lo nonton langsung gak apa-apa, masih nyambung ceritanya. Oh, masih nyambung. Oh, ini yang setiap episode putus ya? Putus ya. Gak apa, masih bisa. Bukan series anjing. Gak apa-apa. Penyakit. Bagusan. Gue udah mulai ketagihan. Nah, ini bipolar nih. Iya. Tadi lu Aslinya gak mau nimbuk. Jenis bipolar 2 tuh apa? Jenis bipolar? Bipolar itu bukan kepribadian ganda ya, bukan ganda campuran, apalagi ganda putra. Wah. Sebenarnya bipolar itu adalah kelainan kesehatan jiwa di mood ekstrim, gitu. Jadi, Oh. jadi bipolar 2 itu maksudnya ada bipolar 1 itu, nih gue ringkasin bipolar 1 itu lebih dominan ke fase manik ataupun fase berlebihannya, fase senang berlebihannya, sedangkan bipolar 2 itu fase depresif yang berlebihan, kayak gitu. Oh, bedanya senang dan depresifnya doang. Oh, Iya. lu yang depresifnya berarti? Iya. Iya. Apa yang memicu lu? Apa? Triggernya. Triggernya apa? Nggak tahu, gue dari kecil udah kelihatan kayak gitu. Trigger gue ke psikiater mungkin yang bisa gue jawab. Kalau ke psikiaternya karena gue udah bunuh diri pertama kan. Apa tuh? Bunuh diri pertama, Apa ngapain dulu? rel kereta. Anjing. Iya, masangin rel. Mas, bukan bunuh diri, itu kerja, Mas. Jalur kereta 3. Sania ngapain itu? Jalur kereta 3, ada Sania. Jalur kereta 3. Jangan bau jak itu, Sania. Hei. Tapi bisa itu. Oh, beneran di rel kereta. Iya. Gimana itu ceritanya? Nabrakin diri maksudnya, pengennya. Iya, selamatin orang. Banyak lah, gue kayak mungkin emang belum waktunya gue untuk Kita bedah dulu, kan Modar. sebelum modar itu kan depresi banget ketika lu mau, kan karena orang mikir kalau gua sadar nih ya, mau bunuh diri itu nggak bisa lah. Maksudnya sampai sedepresi itu, harus sedepresi itu. Apa kejadian apa yang memicu lu? Mungkin udah gak sanggup sama hidup. Apa ngelihat Gua kereta ada yang trigger. bolak-balik lambat gitu? Pas udah lama, kepalanya doang. Apa, San? gue nggak ada trigger khusus sih. Sayangnya gue tidak ada trigger khusus. Oh, tiba-tiba aja berarti. Mungkin juga diperparah waktu gue kehilangan bokap kali ya. Oh, Iya, meninggal. Iya, Karena kan dalamnya. bokap meninggal 2015, gue tuh bunuh diri pertama 2017. Kayak baru kerasa. Makanya gue tuh sangat percaya dengan orang yang kehilangan seseorang mungkin karena meninggal ya. Misalkan seminggu pas setelah penguburan dan lain-lain, itu masih belum berasa. Nanti setelahnya. Iya, bener hari-hari berikutnya Iya, tuh. hari-hari berikutnya pas udah, apalagi anak perempuan kan, butuh sosok ayah yang kalau laki-laki kan lebih realistis ya, lebih pakai logika. Iya. Jadi gue sekarang kalau misalkan ada masalah, apalagi yang harus mengambilan keputusan ya, gue agak sedih karena kayak ini Sania sendiri nih ngambil keputusannya gitu. Oh, oke, ini oke. Sania sendirian nih gitu, Iya. Peran kayak gitu. bokap udah nggak ada Iya, soalnya. ibaratnya kan begitu, gitu. Ya, bener sih, lebih sedih ketika kehilangan Sorry. orang orang yang sayang banget meninggal daripada yang kawin lagi. Ada kan yang kawin lagi itu yang sebelumnya ngajak trisam.
Mamanya lagi Walaupun ada, episode lagi minggu lalu orangnya masih ada tuh di situ. Anaknya ada, anaknya ada. Orangnya di sini. Anaknya ada. Minta maaf gak? Minta maaf, Mama. Minta maaf. Maaf, Ming. Jangan itu. Jangan itu. Itu budir pertama nih, budir pertama. Budir kedua? Bundir Obat gua iya. overdosis. Baygon. Baygon yang Semprot apa yang cair? iya Yang udah semprot soalnya kayak semprot seru. cair udah nggak ada zaman sekarang. Oh, iya. Itu juga. Lu Setelah dipakai yang Sania, Baygon hilangin yang- itu. Lu tau kan isi Yang ulang? semprot, Iya yang isi kayak ulang. kit yang isi. Lu tau kan yang refill? Yang Tahu, iya. tahu. Oh, masih ada zaman itu pas itu. Masih. Berarti 2000 berapa tuh? 2017 juga. Gimana cara? Kan gak pakai nyemprot, kan ada refillan ya. Gua pukul gak lu kesini. Sini gak lu. Siram. Ayo pukul. Gitu. Wah gila lu gila. Pokoknya Lu minum gitu, San. Tapi ini artinya Baygon jelek ya. Bukan itu dah. bukan itu. Baygon kan buat nyamuk, bukan Iya. buat manusia. Lu pilih fit deh, pilih fit. Fit air maksudnya. Diselamatkan karena apa? Temen tiba-tiba datang ke rumah. Itu gue posisi rumah gue sendiri. Dia nggak ada ngabarin. Nggak ada, biasanya kan Jadi kalau dia nggak datang, Iya, Habis udah nggak gua bintang udah. tamu sini. udah enggak gue kayak Ya, gitu. mama Bagas doang. Iya, gue terakhir berarti foto barangnya McDani waktu itu. Habis itu gue, anjing ngeri banget foto itu jadi horor. iya gitu. Udah minum gitu. Udah minum. Mau minum, ini pas banget timingnya semuanya. Makanya kan gue ngerasanya kayak setelah gue melakukan banyak percobaan bunuh diri itu ya. Makanya kalau ditanya kenapa terjun ke relawan, ya karena itu. Karena gue sudah melewati fase itu. Dikasih kesempatan. Iya, dan Gila, ternyata bener-bener dalam banget masalahnya. diubah Isinya. point of view-nya jadi ke, oh ternyata tujuan lo hidup di dunia ini belum selesai. Gitu. Ada masih banyak hal yang bisa lo lakukan gitu. Tapi kalau merasa misi lu selesai, lu nggak bakal milih yang lain kan? Rate gitu nggak? Hit. Makanya bukan ganti mereknya. One push. Baygon One gagal, push. fit gagal terus sampai mati, bukan itu poinnya. Harus nyari Ngebantu tempat. orang. Oh iya. Nyari tempat yang orang lain nggak tahu. Iya. Iya, tapi banyak sih maksudnya gue menyadari kalau oh iya emang belum beres aja hidup lo di mana. Tapi pernah nggak kira kepikiran, oh kalau di rel kereta sambil minum gimana jadinya bang? Nah itu goblok Yumi. Ada aja nih pikirannya. Digabungin. Itu dia pernah kayak gitu Oh dia soalnya. pernah kayak Disuruh gitu. ibunya. Disuruh ibunya. Oh makanya kan jarinya begitu ya. Iya. Ditabrak kereta. Iya. Mau kemana? Bunuh diri di mana? Gitu. Tapi bawa Baygon. Udah sini aneh di pos banget. aja, di pos. Minum Baygonnya di pos, nggak usah di rel. Tapi sempat dibomba-bomba gitu nggak? Enggak kan itu Kan mau minum nggak kondisi sempat, itu. nggak sempat. Oh, belum masuk sama sekali. Belum masuk terus tiba-tiba Oh, iya. Sania Berarti Baygon nggak jelek. gitu. Ya, bikin bete dong lu. Jadi monyet kata gua. Ah, ini makanya lu bohong cerita ini. Kayaknya lu tuh sengaja nunggu yang temen gue kayaknya mau kesini nih. Gua siap. Masa secaper itu aja. Pick me. Masa piknik budir anjing. Masa piknik gak ngabarin. Piknik nggak gabarin anjing. Tapi emang kayak itu gitu. yang kedua. Terus emang kabarnya ke 4 kali gitu mau nyobain kayak gitu. Anjir. Lu udah kuliah belum itu? Yang kedua, budir kedua. 2017 baru mau masuk kuliah. Oh iya baru masuk. Kan gua mau kan gua angkatan 2017 masuk. Wah, bipolar parah. Iya. Iya Pak, iya parah maksudnya bipolar dengan parah. Jangka waktunya berapa lama tuh untuk nyoba-nyoba Depresi terus? berlebihan. Waktu itu kan gue yang dalam setahun 2 kali percobaan, habis itu tahun berikutnya, terus 2 tahun berikutnya kalau nggak salah. Iya kayak gitu. Coba 2026 deh. Oh boleh, nanti ntar ya, di sini tapi ya. Wah, jangan. Jangan. Pada penakut semua di sini. Bahaya jangan. di sini kalau lu nggak sadar bahaya. Iya. Oke lanjut. Iya. Ya. Tapi bahaya, mendingan bunuh diri kalau di sini. Jangan pingsan kalau di sini mah. Makanya orang tuh kadang suka kayak, kok lu bisa nyantai banget sih ngomongin lu bundir? Ya karena gue sudah melewati fase itu ya. Iya, Bener, mungkin di episode sebelumnya mama ya. Iya. Udah berdamai juga gitu loh. Mungkin ya semoga dijauhkan Enggak, ini dari. soalnya kalau sekali oke lah. Ini 4 kali lu. Karena emang pengen banget untuk nggak ada. Berarti selalu ini ya, selalu masalahnya nggak ada bokap gitu untuk. Enggak juga. Ada banyak hal yang mungkin nggak bisa gue ceritakan, tapi kayak Nggak jadi bisa. kayak masih maksa. Tapi percaya Tuhan itu baik. Jadi kayak ya udah gue sekarang apa yang terjadi memang Tuhan sudah mengatur dengan sangat baik kok. Jadi aman aja. Itu kepinginan untuk itu karena ada bipolarnya itu? Enggak? Nah setelah gue di rel kereta pertama itu gue ke psikiater lah. Tapi waktu itu Tos psikiater. oh emang Tapi gitu kalau ya? lo ke psikiater nggak keren ya? Kenapa ya? Bingung gua. Iya. Masalahnya nggak keren lu mah. Iya, bener. Kan nggak semua orang gue bisa ceritain. Nih gini ya.
lu mah bapak ada, ibu ada. Psikiater tuh aneh banget. Iya benar. Iya. Bapak Nggak lo tahu, kita nggak tahu yang apa yang dilewatkan. enggak ada yang dilewatin. Masih Nggak maksa. maju-maju dia. Masih maksa. Jadi waktu pertama gue psikiater itu bukan bipolar dulu awalnya. Apa didiagnosa? Major depressive disorder alias depresi mayor. Jadi waktu itu tuh aneh gue nih. Kurang sedih kalau mayor, minor harusnya. terus udah gue 1,5 tahun berjalan gue di psikiater. Tiap bulan kan gue kontrol. Terus gue pindahlah untuk second opinion. Kan kadang kita gitu ya. Denial. Iya. Kayaknya kok nggak cocok ya dalam 1,5 tahun itu. Terus akhirnya gue pindah ke psikiater di rumah sakit yang sama. Yang awalnya kontrolnya sebulan sekali jadi 2 minggu sekali. Observasi terus. Nah nyokap gue kan pendeta ya. Gue agak takut untuk ngomong ini ke nyokap gue. Karena gue takutnya dapat judgmental yang kayak kamu tuh kurang deket sama Tuhan apa segala macam. Apalagi tipikal yang keluarga gue adalah tipikal keluarga yang konservatif. Iya. Awalnya masih denial nyokap gue. Sampai akhirnya gue ke psikiater kedua ini. 2 minggu terus-terusan gue observasi, akhirnya keluarlah diagnosa bipolar 2 alias bipolar depresif. Terus gue masih kontrol, berapa lama gue setelah kontrol di psikiater kedua, dokter gue ngomong, kamu masih tinggal sama mamamu kan? Masih dok, bulan depan kontrol bawa mamamu. Wah itu gue deg-degan banget Pak. Iya. Gue takut banget, akhirnya gue bawalah nyokap gue mah, psikiater sana minta mama datang gitu kan. Datanglah nyokap gue tahu banget pasti dalam lubuk hati dia paling dalam pasti masih denial kalau anak saya sakit. Betul. Apalagi kan masih stigmanya harus dekat dengan Tuhan, kamu harus baca Alkitab setiap hari, betul. Maksudnya kamu harus berdoa setiap saat, betul. Tapi kan maksudnya ini adalah hal yang berbeda. Datanglah, duduk pas kalian kontrol, baru psikiater gue menjelaskan gitu. Dan puji Tuhan nyokap gue tuh sangat terbuka dan sangat mau menerima. Akhirnya sekarang jemaat-jemaatnya kalau misalkan ada, kan banyak ya problematika dalam jemaat gitu kan. Dan kalau nyokap gue sudah melihat kayaknya lo harus butuh profesional deh gitu, pasti nyokap gue akan arrange ke psikolog atau psikiater gitu. Kayak gitu. Tapi ini ya, maksudnya pertanyaan gue ya, kan nyokap lu pendeta gitu, maksudnya dia ngerasa ada yang salah nggak dalam mendidik lu, kok anak gue? Kenapa bisa kayak gini? Iya nanya ke Menyalahkan diri sendiri maksud lo? Ya maksudnya menyalahkan diri sendiri kan, maksudnya Iya. Apa ya salah? Ada nggak sempat gitu nyokap masuk ke McDani gitu? maksudnya. Pasti ada lah, tapi nggak pernah ngomong pasti. Pasti ada rasanya kayak gitu, tapi nggak ngomong sama gue aja. Oh, dia juga nggak tahu mungkin nyokapnya ke psikiater sebelumnya. Jangan sampai tahu ya, anak saya mau ke sini. Karena bahaya juga ketemu relate, tiba-tiba ada yang curhat, aku mau bunuh diri, aku juga. Nah, gimana dong? Ini ceban pertama Bill Bagon. Iya kan?